Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya, channelnya si Alis Tebal. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing tentang tanaman sawi hidroponik yang saya tanam di area belakang pekarangan rumah saya ya ini. Ya, seperti ini. Nah, ya untuk video ini adalah pertemuan keempat ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat di awal video ini. Video ini sebelum-sebelumnya di video ini yaitu mulai dari proses penanamannya hingga pindah semainya. Terus kita melihat perkembangan dari minggu ke minggunya dan akhirnya kita berjumpa di minggu keempat ini ya. Ya, untuk usia dari sawi ini tepatnya yaitu 25 hari setelah pindah tanam guys. Dan kondisinya alhamdulillah semakin lama semakin membesar. Perkembangannya dari hari ke harinya itu terus berkembang ya. Nah, untuk usia 25 hari ini adalah waktu dimana pada saat penyerapan nutrisi unsur haranya itu sangat banyak yang dibutuhkan ya, dan otomatis sangat banyak sekali menyerap air nutrisi ya guys. Kita lihat ini adalah tandan air nutrisi saya yang kapasitasnya sebanyak 100 liter ya. Nah, untuk setiap harinya saya menghabiskan sebanyak 50 liter air nutrisi. Ya, untuk minggu kemarin saya sudah mereview perkembangan sawi saya. Saya memiliki beberapa masalah guys. Ya, kalau teman-teman ingin menyimaknya, klik aja link di sebelah kanan pojok atas ya guys. Ya, klik saja itu. Nah, di situ saya mengalami beberapa kendala yaitu menyebabkan tanaman sawi saya kemarin itu menguning ya guys. Nah, beberapa hal kemarin saya menyimpulkan menguning itu disebabkan oleh beberapa faktor yang saya ketahui selama ini. 4 faktor yang menyebabkan tanaman sawi kita itu menguning. Ya, yang pertama yaitu kekurangan nutrisi unsur hara, dan yang kedua itu pengaruh suhu atau kadar oksigen pada tandor air nutrisi kita itu terlalu panas ya, atau kekurangan oksigen. Yang ketiga yaitu pH air terlalu tinggi, itu salah satu menyebabkan tanaman kita kuning. Dari keempat faktor itu salah satu menyebabkan terjadinya kuning ternyata faktor utama yang menyebabkan tanaman saya sedikit kuning, ini masih menguning ya seperti ini guys, yaitu paparan sinar mataharinya itu kurang guys ya. Karena di kondisi atau situasi di lingkungan rumah saya itu tertutup oleh pohon besar. Nah, jadi untuk menerima paparan sinar matahari hanya sekitar 5 jam saja per hari. Apalagi di saat ini cuaca di Kalimantan Timur itu lagi musim hujan, jadi untuk proses fotosintesis pada tanaman sawi kita kan membutuhkan sinar matahari ya guys. Untuk di minggu ketiga kemarin saya memberikan beberapa faktor yang tadi saya bahas. Ada 4 faktor yang menyebabkan daun kita menjadi kuning, tapi pada saat ini alhamdulillah daun sawi saya berangsur-angsur mulai membaik dan warna daunnya sudah mulai menghijau ya. Kemarin ditandai dengan permukaan daun kita itu seperti berurat-urat ya. Berurat-urat itu sebagian besar warnanya kuning ya. Yang kemarin saya buat video, salah satunya faktornya yaitu kekurangan sinar matahari, dan alhamdulillah cuacanya saat ini mulai sedikit panas ya, walaupun ada. Nah, dan yang kedua, saya menemukan beberapa kendala lain guys ya, yang menyebabkan tanaman daun kita itu berwarna
kuning. Tanaman sawi hidroponik kita itu berwarna kuning, yaitu dari pupuk nutrisinya guys. Nah, ya oke guys, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang menyebabkan daun sawi kita itu menguning. Nah, karena 4 faktor kemarin sudah saya atasi semua, ternyata tidak hanya di situ saja yang menyebabkan daun sawi kita menguning. Nah, ada satu lagi faktor yang menyebabkan daun kita menguning, yaitu pupuk nutrisinya guys. Saya di sini memiliki 2 pupuk AB Mix yang berbeda merek guys. Ini saya sebut saja, yang ini adalah pupuk merek A dan pupuk merek B. Nah, dari kedua pupuk ini harganya itu berbeda guys ya. Perbedaan harganya sekitar satu bungkusnya itu 20 ribuan. Nah, sedangkan yang pupuk A ini saat ini harganya sekitar 80 ribuan, sedangkan pupuk AB Mix yang ini saya membeli sekitar harganya 100 ribuan. Ternyata dari perbedaan harga tersebut memiliki beberapa perbedaannya guys, jelas. Jadi otomatis juga jelas mempengaruhi perkembangan sawi kita juga. Seperti ini. Ya. Oke, apakah perbedaannya itu? Ya, kalau teman-teman ingin melihat perbedaannya, pertama kita harus yang pertama mengetahui perbedaannya, kita harus mengecek dulu pH dari tingkat keasaman si pupuk AB Mix ini, apakah pH-nya itu asam atau basah. Dan yang pertama kita coba dulu, kita cek ya menggunakan pH meter ini, yaitu pekatan dari pupuk AB Mix yang A ini. Ini mereknya yang ini sama ini berbeda guys ya. Ya, ini seharga saya membelinya 80, ini harganya saya membelinya 100.000 per bungkus. Kita cek aja, kita tuangkan di sini. Ya, ini sebagai perbedaannya. Ya. Kita cek pH keasaman yang terkandung pada pupuk AB Mix ini. Nah, bisa kita lihat ini tingkat pH keasamannya yaitu rendah ya guys. Angka menunjukkan 5,61 untuk produk yang ini. Ini seharga pupuk AB Mix-nya seharga 80.000, tingkat keasamannya yaitu 5,6. Jadi tingkat keasamannya cukup rendah. Sedangkan yang ini seharga 100 ribuan AB Mix-nya, kita cek. Oke, sudah menunjukkan angka yang tepat, yaitu pH-nya sebesar 6,42, yaitu pH netral ya untuk pekatan AB Mix yang ini guys. Ya. Jadi kesimpulannya sudah bisa kita bedakan antara AB Mix yang seharga 80 ribuan dengan AB Mix seharga 100 ribuan memiliki tingkat pH keasaman yang berbeda ya. Yang ini yang 80.000 tingkat pH keasamannya angka menunjukkan sekitar 5, sedangkan yang ini yang harga 100 ribuan menunjukkan angka sekitar 6,4 atau 6,5 atau disebut dengan pH netral ya. Jadi di situ saya mengulas ya. Jadi di situ saya menyimpulkan bahwa untuk penggunaan air baku yang tinggi itu sangat tidak direkomendasikan jika kita menggunakan pekatan pupuk AB Mix yang memiliki tingkat pH netral. Jadi untuk pupuk yang AB Mix yang sifatnya netral itu cocoknya digunakan pada air baku yang memiliki tingkat keasaman yang rendah. Biasanya penggunaan air baku yaitu biasanya yang tingkat keasaman rendah bisa air sumur. Nah, untuk sedangkan yang pupuk ini yang memiliki tingkat keasaman rendah, baiknya kita menggunakan air baku dengan tingkat keasaman yang
basah ya, bisa di atas 7 ataupun 8. Ini cocoknya kita menggunakan pupuk AB mix yang rendah seperti itu, supaya pada saat penyampuran itu terjadi namanya keseimbangan antara pencampuran pekatan AB mix dengan pencampuran air baku itu seimbang ya. Ya, untuk pertumbuhan maksimal dari sawi hidroponik ini, tingkat keasamannya yang standar yaitu 6,5 hingga 7 ya. Tingkat keasamannya itu yang jelas pertumbuhannya sangat baik. Jika air nutrisi memiliki tingkat keasaman rendah, bisa kita simpulkan bahwa yang saya alami bahwa pertumbuhannya itu kerdil. Nah, kenapa bisa kerdil? Karena pada tingkat keasaman rendah itu biasanya terutama unsur hara makro itu kurang diserap ya. Salah satunya unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfat, kalsium, magnesium, kalium ya. Sedangkan kalau unsur hara mikro itu tidak mudah diserap oleh tanaman jika air nutrisi kita memiliki kadar keasaman basah. Itu otomatis warna daunnya berwarna kuning ya. Nah, jadi kemarin salah satu penyebab tanaman sawi pakcoy saya berwarna kuning itu diakibatkan sekalinya 2 faktor guys. Yang pertama di video sebelumnya kekurangan sinar matahari, dan yang kedua yaitu terlalu tinggi pH air nutrisinya, tingkatnya basah ya. Mungkin untuk 1 minggu kemudian tanaman sawi ini bisa saya panen ya guys. Nanti saya bikin lagi videonya di minggu depan. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Saya undur diri. Saya ucapkan salam si alis tebak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.